Bismillahirrahmanirrahim. Persia hari ini adalah negara yang mendapat dukungan dari Cina, ya, dan Suriah, dan mereka punya tangan, perpanjangan tangan di Suriah, ya. Jadi mimpi negeri Iran ini adalah menguasai jalur bulan sabit, dan memang dari sejak zaman dulu Iran ini atau Persia punya kekuasaan di bagian selatan, itu adalah Yaman, kemudian di bagian utara itu adalah Irak. Sementara kalau Romawi itu punya kekuasaan di Timur Tengah, ya, di wilayah Afrika dan Timur Tengah, bagian selatannya itu adalah Somalia. Makanya Raja Habasyah Najasyi itu adalah perpanjangan tangan dari Konstantinopel. Kemudian di wilayah utara adalah negeri Suriah atau Syam. Negeri Syam pada masa itu menjadi kekuasaannya Romawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman wilayah Iran ini yang kemudian hari ini kita saksikan mereka mencengkeram negeri Suriah, di mana presidennya adalah seorang Syiah, bahkan Syiahnya Syiah yang paling ekstrim, yaitu Syiah Nusairiyah. Di Yaman mereka juga punya kekuasaan, yaitu suku Hotsi, yang secara Syiah itu Zaidiyah, tetapi kalau sudah bicara politik mereka tetap mendukung kebijakan pemerintah Iran, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan Syiah Zaidiyah itu konon Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah, tetapi itu Syiah Zaidiyah yang dulu, Pak, ya. Adapun Zaidiyah yang hari ini menjelma menjadi Hotsi, ya, maka secara politik jelas mereka sangat fanatik dengan kebijakan-kebijakan politiknya negeri Iran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka benturan ideologi ini nggak bisa disatukan. Persia termasuk yang dikalahkan. Namun kekalahan Persia tidak dilakukan sendirian oleh kaum muslimin, tapi dibantu oleh negara Romawi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka setelah itu summa takzunar rum fayaftahu Allah, kemudian kalian memerangi bangsa Romawi, lalu Allah memberi kemenangan. Nah, inilah kalimat takzunar rum, ya. Inilah yang menjadi poin utama pembahasan Malhamatul Kubro. Karena takzunarum di sini, ya, ini, ya, adalah perang yang kita sebut tadi dengan nama Al-Malhamah Al-Kubro. Kemudian setelah Malhamah Kubro, summa takzunad Dajjal. Setelah itu kalian memerangi Dajjal. Berarti Malhamah Al-Kubro itu perang terakhir sebelum Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nafi berkata, ya Jabir, ala taro anna Dajjal la yahruju hatta tuftaharum. Wahai Jabir, bukankah engkau tahu bahwa Dajjal tidak akan keluar sampai Romawi ditaklukkan? Ya, jadi urut-urutannya adalah apa? Arab, kemudian Persia, kemudian Malhamah Kubro, baru kemudian yang terakhir adalah Dajjal. Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita berbicara setelah penaklukan Persia, yaitu berbicara Malhamah Kubro. Ini hadis yang paling gamblang menjelaskan. Rasulullah SAW bersabda, satu solihun rum sulhan aminan. Kalian nanti akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan perdamaian yang aman, perdamaian yang asli sejati. Kalau sekarang kita damai dengan Amerika, damai dengan negara-negara adidaya, itu semuanya hakikatnya perdamaian palsu. Kenapa perdamaian palsu? Karena setelah berdamai senjata kita dilucuti, politik kita dihabisi, ekonomi kita dikuras, kemudian kita nggak punya apa-apa. Setelah itu kemudian dibantai. Itu yang terjadi di Palestina. Setiap kali nanti penduduk Palestina melawan serangan balasan, damai, tapi syaratnya senjatanya dilucuti. Maka yang menarik hari ini Bapak Ibu sekalian, ada profil
sebuah kelompok kaum muslimin yang menyebut diri mereka sebagai imaroh, yang punya kekuatan hampir imbang dengan kekuatan Amerika, yaitu imaroh Taliban. Ya, kita tahu kemarin bagaimana Taliban berhasil menekan Amerika. Yang dulu Amerika menyebut mereka sebagai kelompok teroris, akhirnya karena salah langkah, Amerika mencabut status teroris dari penduduk Taliban, diganti dengan kelompok separatis. Kenapa? Lebih dari 17 tahun perang, hasilnya cuman memakan korban, gak ada kemenangan yang berarti. Mereka menyatakan salah dan kalah. Akhirnya mintanya cuma damai. Tetapi Taliban mengatakan damai boleh, syaratnya cuma satu, angkat kaki dari Afghanistan. Jangan ada satupun tentara Amerika yang ada di Afghanistan. Ya, Afghanistan Amerika menego, berkali-kali nego, pokoknya satu aja syaratnya, pergi. Ya, tapi setelah nanti kami pergi, tolong dong negara Anda damai dulu dengan pemerintah lokal. Anda nggak usah campur tangan dengan negara kami. Nanti pemerintah Kabul akan kami selesaikan dengan metode kami. Nggak usah campur tangan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian tentang fenomena Taliban. Ya, sehingga kemarin jalan-jalan ke Jakarta disambut sama presiden dan wakil presiden, disambut sama menteri luar negeri. Itu menunjukkan secara eksistensi perdamaian yang diinginkan oleh Taliban itu sempurna. Maknanya sempurna bagaimana? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ketika Amerika menekan, tolong dong senjata dilucuti. Jangan bicara melucuti senjata. Sampai kiamat senjata kami tidak akan kami lucuti. Kira-kira gitu jawaban Taliban. Itu yang membuat Amerika bingung. Akhirnya sampai sekarang nggak rampung-rampung. Ya, artinya apa? Karena Amerika berat kalau sampai kemudian meninggalkan total tentara mereka. Tapi Taliban juga tidak akan melemah dengan harga yang sudah ditawarkan. Bapak Ibu sekalian, ya. Maka di sini perjanjian damai antara kita dengan Romawi, Amerika dan semisalnya itu perjanjian damai seperti waktu Rasul bikin Sulhul Hudaybiyah. Sangat ketat. Sebelum Sulhul Hudaybiyah, posisi Rasul adalah buronan yang dikejar-kejar oleh rezim Quraisy. Begitu Sulhul Hudaybiyah, posisi Rasul diakui sebagai kepala negara Madinah. Ini menarik nih Pak, ya. Maka setelah diakui sebagai kepala negara Madinah, Rasul bebas berdakwah. Kemana saja berdakwah, tidak ada halangan. Ini poin penting yang harus kita pahami. Kenapa? Salah satu yang memicu terjadinya Malhamah Kubro atau perang akhir zaman tadi adalah ternyata pada masa perdamaian antara Imam Mahdi dengan bangsa Romawi, disitulah Imam Mahdi mengajukan syarat yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi mirip seperti Taliban ketika berdamai dengan Amerika, yang diajukan Taliban banyak sekali syaratnya. Ya, apa diantaranya? Bagaimana mungkin akan terjadi perdamaian kalau mereka bebas membuli kami, membuat stigma negatif kepada kami? Maka damai baru bisa dilakukan kalau mereka berhenti, nggak boleh bikin propaganda jelek tentang Taliban. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kami bisa damai kalau rakyat kami ada ditangkapi dan tidak jelas kesalahannya, tapi dipenjara tanpa persidangan? Maka syarat damai, bebaskan semua tawanan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kami bisa damai kalau seandainya tidak ada media resmi yang akan kami jadikan sebagai alat publikasi ke masyarakat? Maka kami baru bisa menerima perdamaian kalau kami diterima punya kantor perwakilan di sini. Sebab kalau kami nggak punya kantor perwakilan, nanti kami sulit untuk menyampaikan pesan-pesan resmi dari imarah Taliban. Ya, banyak lagi Pak syaratnya Pak. Yang Amerika geleng-geleng, ini kok bener-bener syaratnya memberatkan. Nah, besok ini menarik nih ya. Imam Mahdi akan mengajukan syarat yang sangat banyak sekali ketika Romawi Amerika mau berdamai dengan umat Islam. Ya, perjanjian damai yang secara ideologi akan menguatkan kaum muslimin. Ya, disitulah nanti umat Islam akan sangat bebas berdakwah, bergerilya, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia tanpa khawatir dibully, tanpa khawatir mengalami Islamofobi, tanpa khawatir diberi stigma yang buruk. Kenapa? Kalau sampai masyarakat Barat, masyarakat Amerika membuat pencitraan negatif terhadap Islam dan kaum muslimin,
maka mereka kena pasal pelanggaran. Gitu ya. Nah, pada masa itulah, Masya Allah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, masyarakat Barat itu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh pola pikir pemimpinnya, dan sebetulnya ini terjadi di mana-mana. Cuman ya bedanya ketika masyarakat Barat itu mendapat informasi tentang Islam yang asli, bukan sebagaimana propaganda Barat, mereka terkejut. Ternyata Islam tidak sebagaimana yang digambarkan oleh mereka. Ya, saya teringat ketika Rini Foni, seorang wartawati Inggris, ditangkap di Taliban, ya oleh Taliban, tapi kemudian dibebaskan, ya. Kemudian sama Mullah Umar waktu itu pemimpin Taliban, dikasih tahu begini, ya, melalui juru bicaranya, setelah ditangkap kata Taliban, saya tawarkan Anda kalau mau masuk Islam. Ya, Bapak Ibu, menarik ya, di penjara Taliban itu ketika wartawati Inggris ini ditangkap, itu di dalamnya dia minta rokok saja dibelikan. Ini ya, itu kebebasan beragamanya, kebebasan ngerokoknya. Ya, ini wartawati perempuan tapi hobinya ngerokok gitu ya. Kemudian butuh ini butuh itu, dibelikan semuanya. Kunci penjara yang megang dia sendiri. Sampai Rene bingung, ini penjara kok saya kayak di mana gitu ya. Kunci disuruh megang sendiri, apa terserah disitulah ya. Kemudian datang utusan Taliban mengatakan, Bu mau masuk Islam. Kata Rene Foni, saya minta waktu 3 bulan ya. Oh, saya beri waktu 3 tahun untuk berpikir gitu ya. Ya, menarik ya. Akhirnya dibebaskan. Masya Allah, pembebasannya Bapak Ibu tahu, itu tepat 1 hari setelah 150 warga Afghanistan dibombardir oleh Amerika. Ya, kemudian apa? Ya, itu kalau mau jengkel-jengkelan kira-kira dibunuh nggak nih wartawan? Nah, tapi tidak, karena janji akan dibebaskan, hari itu juga dibebaskan oleh Mullah Umar. Ya, dan waktu pembebasan itu mau direkayasa lah. Ya, dikatakan di sana begini-begini, dan hanya jarak beberapa bulan setelah itu Rini Foni masuk Islam. Dia kampanye ke seluruh dunia betapa Islam tidak sebagaimana yang dibayangkan selama ini. Terbayang nggak kira-kira besok ketika ajaran Islam ini masuk ke Eropa, ya, tanpa ada yang menghalangi? Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Nanti penyebab terjadinya perang Eropa, maksudnya perang Malhamatul Kubro yang menghabisi kaum muslimin, itu adalah banyaknya tentara-tentara Eropa dan Amerika yang masuk Islam di akhir zaman. Makanya ketika mereka datang, pertanyaan mereka begini, saya tunjukkan hadisnya. Nah ini, tidak akan terjadi hari kiamat, ini hadisnya, sehingga bangsa Romawi sampai ke Akmak dan Dabik, 2 kota yang ada di Suriah. Kedatangan mereka dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah. Nanti kota Madinah ini ada yang mengatakan Damaskus, ada yang mengatakan Madinatul Munawwarah, yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Apabila mereka telah berbaris berhadap-hadapan, ya, bangsa Romawi menggertak, biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan. Maksud mereka adalah bangsa Romawi yang telah masuk Islam. Ya, jadi orang-orang Barat ini jengkel Pak, tentaranya banyak yang masuk Islam. Maka mereka kemudian mengatakan, berikan orang-orang itu, saya akan buat perhitungan, saya akan hukum orang itu kok masuk Islam, malah masuk dalam barisan kaum muslimin. Maka mendengar gertakan itu, kaum muslimin menjawab, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami. Ya, nah, ini pemicu pertamanya adalah ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi mereka mengatakan apa? Khallu bainana wa bainal ladzi sabau minna nuqatilhum, kami akan habisi mereka, orang-orang yang masuk Islam ini. Maka kaum muslimin fayaqulul muslimuna la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, kami nggak akan biarkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin cerita kawan kami yang baru pulang dari Sinji yang menjelang isu corona, pulangnya pertengahan Desember, itu dia ketemu dengan seorang imam dari suku Han. Suku Han itu ateis komunis.
Tapi ketika dia cerita saya suku Han, saya bukan Hui, bukan Uighur, ya maka kawan ini kaget. Ya, kawan ini kaget, loh kok Anda suku Han? Iya, sebetulnya banyak sekali suku Han yang berbondong-bondong masuk Islam karena mereka tahu betapa indahnya ajaran Islam. Tapi data ini ditutup-tutupi oleh pemerintah, jangan sampai menyebar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka besok di akhir zaman ini menjadi penyebab kenapa kemudian apa? Bangsa Romawi banyak yang masuk Islam setelah mereka dapat informasi tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, di mana stigma jahat, teror, negatif dan sebagainya itu hanya kampanye mereka untuk menghabisi kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perang ini kalau kita lihat satu fakta yang harus kita ungkap adalah kenapa kok Nabi menggambarkan perang ini akan kembali ke zaman unta. Jadi di dalam hadis ini disebutkan peperangan itu akan terjadi selama 4 masa. Dalam bahasa hadis ini 4 hari. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kaum muslimin kalah total. Barulah pada hari keempat kemudian Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sejumlah analisa kenapa perang ini akan kembali ke zaman unta. Yang pertama, Malhamah Kubro terjadi hanya beberapa tahun sebelum keluarnya Dajjal. Jadi jarak antara Imam Mahdi dengan Dajjal itu sekian tahun. Dan di antara Imam Mahdi dengan Dajjal, di tengah-tengahnya tadi ada apa Pak? Penaklukan Arab, penaklukan Persia, baru kemudian penaklukan Romawi. Arab, Persia, Malhamatul Kubro, baru Dajjal.